Halo guys, ketemu dengan saya Wisnu Hajisto Wicaksono. Saya sekarang udah berada di High Park, Toronto, Kanada. Cherry blossom atau bunga sakura adalah salah satu fenomena alam yang paling dinantikan di Toronto, terutama saat musim semi tiba. Mekarnya bunga sakura menciptakan pemandangan yang indah dan romantis. Setiap musim semi, kota Toronto berubah menjadi lautan bunga berwarna merah muda dan putih yang memukau saat cherry blossom sakura mulai bermekaran. Fenomena ini menarik ribuan penduduk lokal dan wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam yang langka dan mempesona. Kehadiran pohon cherry blossom di Toronto berakar dari hubungan persahabatan antara Jepang dan Kanada. Pada tahun 1959, pemerintah Jepang menghadiahkan sekitar 2.000 pohon sakura kepada kota Toronto sebagai ungkapan terima kasih atas perlakuan baik terhadap para pengungsi Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Pohon-pohon ini ditanam di berbagai lokasi dengan konsentrasi terbesar di High Park yang hingga kini menjadi pusat perayaan Hanami, tradisi melihat bunga di Toronto. Keindahan sakura Toronto yang menawan hati wisatawan, cherry blossom atau bunga sakura, menjadi fenomena alam musiman yang sangat populer di Toronto, Kanada. Setiap musim semi, terutama pada akhir April hingga awal Mei, ribuan pohon sakura bermekaran secara serempak, menyulap taman-taman kota menjadi lautan bunga berwarna merah muda pucat yang memikat. Salah satu lokasi paling terkenal untuk menikmati momen ini adalah High Park, yang menjadi magnet utama bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Mengapa begitu populer? Keindahan visual yang spektakuler. Mekarnya bunga sakura menciptakan lanskap yang sangat fotogenik. Pemandangan pepohonan berbunga di bawah langit biru menjadi latar sempurna untuk berfoto, bersantai, atau sekadar menikmati alam. Dalam waktu yang sangat singkat, keindahan ini seolah menjadi hadiah langka dari alam. Fenomena musiman yang singkat. Bunga sakura hanya bertahan selama sekitar 1 minggu sebelum gugur, menjadikannya momen eksklusif dan sangat dinanti. Singkatnya, waktu ini menciptakan sensasi edisi terbatas yang membuat orang rela datang jauh-jauh untuk menyaksikannya. Cherry blossom menurut saya sangat-sangat indah sekali. Di musim semi ini cuaca sudah mulai berganti menjadi summer dan ini menyenangkan sekali. Banyak orang berkunjung di High Park karena banyak bunga-bunga indah, cantik, dan menyenangkan. Makna budaya yang dalam. Sakura memiliki nilai simbolis dalam budaya Jepang, yakni menggambarkan keindahan yang sementara, hidup yang singkat namun bermakna. Banyak orang yang merayakan mekar sakura sebagai momen kontemplasi dan apresiasi terhadap keindahan hidup. Atmosfer festival dan komunitas. Selama musim sakura, suasana kota Toronto menjadi lebih hidup. Banyak orang menggelar piknik, festival budaya Jepang, dan sesi fotografi di taman-taman seperti High Park, Trinity Bellwoods, atau Karya Park di Mississauga. Ini memberikan pengalaman sosial dan budaya yang memperkaya.
Daya tarik paling kuat dari cherry blossom di Toronto adalah perpaduan antara keindahan alam yang langka, atmosfer damai, dan nuansa internasional yang menyatukan berbagai budaya dalam satu momen perayaan musim semi. High Park sebagai lokasi utama menghadirkan ratusan pohon sakura yang ditanam sebagai hadiah dari pemerintah Jepang pada tahun 1959, menciptakan hubungan emosional dan historis yang mendalam. Ini pertama kali buat saya karena biasanya saya cuma lihat dari blossom internet gitu. Terus ya berangan-angan bisa lihat secara langsung depan mata. Sekarang sempat datang ke tempatnya langsung. Salam Indonesia. Oke guys, kita sudah berputar-putar dan sudah meliput semua apa yang ada di High Park ini. Oke, saksikan kelanjutan kita untuk berpetualang lagi di episode mendatang. Oke guys, bye, salam Indonesia. Halo sahabat Salam Indonesia, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya? Perkenalkan, nama aku Ai, dan hari ini aku akan berbagi informasi kepada sahabat semua tentang gimana sih caranya membuat short video menggunakan handphone untuk program kesayangan kita, Salam Indonesia. Ada 3 langkah mudah yang dapat sahabat ikuti. Pertama, tentukan narasi apa yang ingin sahabat sampaikan dalam video. Kedua, tentukan lokasi dan scene seperti apa yang kamu inginkan untuk mendukung narasi tersebut. Ketiga, siapkan gadget yang akan digunakan dengan menggunakan settingan seperti ini. Tambahan tips untuk sahabat, fokuskan shot kamera HP kamu ke satu objek untuk satu scene. 2. Pastikan jangka waktu video pendek-pendek saja, sekitar 15 hingga 20 detik. 3. Perbanyak stok video footage yang kamu ambil dengan beberapa angle yang berbeda. Long, medium, and short, lower, higher angle. 4. Siapkan interview dengan narasumber yang akan membuat video kamu informatif. Gunakan satu handphone lain untuk merekam audio percakapan melalui voice recording apps. Berikutnya, simpan dan sertakan untuk digunakan mengedit video. Gimana? Nggak sulit kan? Yuk dicoba! Kami tunggu ya kiriman video inspiratif dari sahabat semua. Let's be creative and let's be seen. Sampai jumpa! Kalau menyebut Mandalika, yang terbayang pasti sirkuit Mandalika. Padahal, Mandalika adalah nama sebuah wilayah di Lombok yang terinspirasi dari legenda Putri Mandalika. Perjalanan kali ini, aku ingin mencari spirit dari Putri Mandalika, seorang perempuan pemberani penantang ombak. Kalau dalam legenda, Putri Mandalika akhirnya menyatu dengan lautan. Dia nggak takut dengan ganasnya ombak. Hari ini, aku bertemu sosok perempuan yang juga pemberani. Beliau mendedikasikan hidupnya buat para surfer perempuan. Namanya Kashila, seorang perempuan pemberani, penantang ombak. Kashila mendedikasikan sebagian besar hidupnya buat mengharumkan nama perempuan. Kashila juga bikin komunitas surfing khusus perempuan di Lombok. Nggak cuma sekedar surfing, mereka selalu bawa budaya Indonesia di hati, termasuk berkebaya sambil surfing.
Ini kakak outfitnya unik sekali, surfing dengan kebaya. Emang sering begini kan kalau? Ya, kita sering mengadakan acara tanggal 21 April tiap tahun. Itu semua perempuan Indonesia yang surfing di Lombok harus mengenakan kebaya. Harus. Kakak juga ada komunitas lain gitu nggak untuk surfing? Untuk surfing saya kadang ada yang retreat, itu kayak semacam surf trip untuk perempuan saja. Khusus perempuan saja, jadi kita belajar surfing, tahu tentang ombak, belajar bagaimana arus dan segala macam. Selain retreat, kakak ada kegiatan apa lagi kak? Nah, biasanya saya buat kontes untuk perempuan. Oh iya? Khusus perempuan, kontes surfing. Ini ya, setiapnya Ya, untuk di Lombok saja. Untuk memperkenalkan olahraga surfing ke perempuan-perempuan yang ada di Lombok. Karena kita lihat sendiri kan banyak turis yang datang dari luar hanya untuk surfing ke sini. Kenapa kita yang memang sudah ombaknya sudah dekat sekali, kita tinggal belajar dan manfaatin. Mungkin buat sebagian orang, legenda itu cuma dongeng semata. Tapi spirit Putri Mandalika adalah tentang dedikasi. Seperti Kak Sheila yang gigih memperjuangkan komunitas surfer perempuan, mungkin di tempat lain ada orang seperti dirinya. Aku jadi ingin menjelajah lebih luas lagi. Jadi, Mandalika berasal dari nama seorang putri cantik yang pemberani dan berdedikasi tinggi. Semua rakyat menyayanginya. Putri Mandalika rela mengorbankan dirinya sendiri untuk menghindari sebuah perpecahan besar karena orang-orang memperebutkannya. Spirit keberanian dan kecantikan Putri Mandalika masih terus tersimpan di tempat ini, bahkan sampai sekarang. Menjadi inspirasi untuk para perempuan yang ada di sini. Ada tempat yang gak kalah cantik dari Putri Mandalika. Namanya air terjun Sarangwalet. Air terjun alami yang punya mata air bening dan dingin, bersumber dari mata air pegunungan yang berada di bawah tanah. Makin jauh menjelajah, aku merasa makin dekat dengan sosok Putri Mandalika. Aku juga nemu hal seru di sirkuit Mandalika. Ada sebuah cerita menarik yang banyak orang gak tahu. Putri Mandalika itu kan dikisahkan dia kan banyak sekali yang memperebutkan saking keindahannya, saking kecantikannya. Jadi semua pangeran-pangeran itu tertarik ingin melamarnya, ingin meminangnya. Jadi mereka itu sampai mengadakan pertunjukan-pertunjukan segala macam untuk mendapatkan hati si Mandalika ini. Nah, lalu kalau kita tarik sekarang ini malah kok sama. Jadi semua orang, para pembalap itu beratraksi di Mandalika ini. Nah, lalu kalau kita lihat sekarang kan pembangunan di mana-mana. Itu seolah-olah ingin menunjukkan bahwa saya lah yang terbaik untukmu Mandalika gitu loh. Sekarang sirkuit Mandalika jadi destinasi wisata baru. Kita bisa trek walk di sini. Untuk track walk sendiri adalah salah satu produk non-race dari sirkuit Mandalika, yang dimana track walk ini lebih ke produk untuk wisatawan yang ingin jogging, lari, sepedaan, atau hanya sekedar mungkin mau selfie-selfie doang, karena ada beberapa garasi yang masih ada nama-nama pembalap. Ada juga podium, jadi yang pengen gimana sih pembalap MotoGP foto di podium, itu ada produknya gitu. Jadi untuk wisatawan yang ingin track walk itu
tiketnya bisa diakses melalui aplikasi yang namanya Explorin. Semua konten tentang Mandalika seolah laku aja, viral aja gitu. Malah banyak youtuber kita, teman-teman kita itu sampai ratusan juta omsetnya. Itu benar. Itu kalau dilihat mungkin keywordnya search aja random misalnya Mandalika gitu, youtuber itu banyak yang panen. Bahkan pekerja-pekerja di sini yang nyambi juga. Sekitar aktivitasnya mereka masang baut motornya si A misalnya, atau ini bekas bannya si B. Dagang minyak, ngisiin bensin pembalap ini, itu viral dan semuanya jadi konten yang laris manis. Apalagi pas musim-musim balap itu kayak apa sih yang dilakukan Quartararo misalnya, atau Marquez, Alex Marquez dan lain sebagainya. Itu laku keras jadi konten. Perjalanan mencari spirit Putri Mandalika berlanjut ke sebuah desa yang didominasi oleh pekerja perempuan, yaitu Desa Penakak Mas Bagik Timur, pusat pembuatan gerabah. Tapi di tengah perjalanan ini ada sebuah insiden yang terjadi. Aduh ibu, maaf banget saya nggak sengaja ini. Iya, biar saya aja yang bayar, nggak apa-apa. Perjalanan mencari spirit Putri Mandalika yang tersembunyi masih terus berlanjut. Kali ini aku menemukannya dalam diri para perempuan dengan tangan terampil. Perjalanan yang dimulai dari sebuah insiden. Aduh Pak, saya jadi gak enak nih, saya ganti ya. Nggak usah. Atau enggak, saya ganti barangnya aja deh, saya coba bikin gerabahnya. Enggak, ini susah loh. Gak apa-apa, saya juga penasaran pengen belajar bikin. Oh ya, kalau memang pengen belajar ya sudah, saya anterin ke tempat pembuatannya, dekat kok. Gara-gara mecahin gerabah, aku jadi kenalan sama Pak Yusri, seorang pengrajin gerabah yang meneruskan usaha orang tuanya. Ia ngembangin usaha ini dibantu oleh istrinya, Bu Putri, yang bertugas memasarkan produk. Beberapa sekolah, khususnya kita di Lombok Timur ini sering ya, dari TK, SD, SMP sampai SMA minta diajarin pembuatan gerabah seperti apa. Jadi anak-anak didik ditugaskan untuk mencari gerabah. Ada yang tugas dicat, dihias gerabahnya yang natural, khususnya yang natural, dicat atau ditempel pakai cangkang telur dan lain sebagainya. Untuk pembuatnya itu justru yang untuk ngerjain barang-barang kita di sini, itu rata-rata justru yang ceweknya. Kalau sekarang tinggal beberapa aja, jadi lebih ke melestarikan gitu, biar ini nggak mati. Karena apalagi tempat kita ini terkenal sentral gerabah. Sekitar 70-an orang yang kami bantu di masyarakat sekitar ini, belum lagi yang memang finishing di tempat kami di gudang belakang. Jadi mereka membuat, kemudian kita yang pasarkan. Inspirasi kita banyak tergali dari medsos, terutama Pinterest. Jadi sangat membantu kita untuk melihat bagaimana desain yang sedang berkembang, sehingga bentuk barangnya itu tidak hanya satu jenis saja, tapi juga beragam. Tanah liat ternyata bisa punya nilai lebih ketika disulap jadi produk-produk cantik. Banyak villa dan hotel yang cari pajangan buat ruangan mereka. Nggak cuma di dalam negeri, di luar negeri juga banyak peminatnya. Di tempat ini, aku ketemu orang-orang luar biasa yang ngajarin tentang spirit Putri Mandalika yang lain, yaitu tentang kehangatan dan ketulusan. Mereka semua berkarya dengan hati, bekerja dengan tulus. Melihat pejuang pariwisata dan ekonomi kreatif yang nyiptain karya luar biasa dari bahan sederhana, bikin aku terinspirasi buat berkarya dengan ide fresh lain. Semakin jauh perjalanan, makin terasa spirit Putri Mandalika di sekitarku. Aku juga nemu hal menarik soal jajet tujak. Ternyata ibu-ibu di sini punya cara lain buat menyerap spirit itu.
dengan membuat makanan spesial yang jadi primadona di setiap acara. Jajet tujak diolah dari ketan putih dan kelapa yang ditumbuk sampai halus. Pas acara khusus sudah jadi tradisi kita 1 tahun 2 kali. Pas acara hari Idul Adha sama Isra Mi'raj selalu ada itu di tradisi kami orang Lombok Sasak. Tujuan terakhir hari ini adalah ke Sembalun. Di tengah jalan, aku melihat ada proses pembuatan brugak, pendopo etnik khas Lombok yang terbuat dari bambu. Pak Hartono dan Bu Ami menjalankan usaha kerajinan brugak sejak lama. Di sini juga menerapkan sistem zero waste. Sisa-sisa bambu dari pembuatan brugak akan diolah jadi kerajinan lain. Jadi saya selama ini juga bukan untuk saya sendiri, saya juga melatih orang-orang di sini jadi untuk mengurangi angka pengangguran. Jadi siapapun ingin belajar di sini kita siap juga melatih baik dari anak sekolah maupun teman-teman warga di sini. Ada spirit Putri Mandalika dalam diri Bu Ami. Perempuan mandiri yang punya cinta sepenuh hati pada pekerjaannya. Awalnya untuk buat kerangka, terus saya coba anyam. Lama prosesnya baru ibu bisa. Karena dulu masih belum begitu cinta dah sama kerajinan, makanya nggak bisa jadi. Udah hampir 1 bulan. Awal tertariknya ibu, lihat karya ibu di rumah, ibu gantung. So, ada yang mau teman punya tempat potong rambut dulu, itu yang beli pertama. Terus ibu merasa apa ya, oh ternyata ada yang suka gitu. Dari situlah ibu cinta, terus ditekunin. Perempuan itu harus mandiri ya, karena kalau mengharap dari suami aja belum tentu ada setiap hari itu yang bikin ibu terharu itu. Ya dengan saya bisa berkarya, punyalah pendapatan itu. Perjalananku berakhir di sini. Sebuah perjalanan yang sangat menginspirasi. Membuatku merasa makin dekat dengan sosok Putri Mandalika. Penjelajahan ini membuatku menemukan keberanian. Membawa pada cerita-cerita yang selama ini tersembunyi. Banyak sekali inspirasi yang kutemui lewat perjalanan ini. Spirit Putri Mandalika yang tersimpan dalam sosok-sosok penuh inspirasi. Sosok perempuan luar biasa yang penuh dengan mimpi-mimpi. Aku ingin jadi perempuan yang penuh inspirasi seperti mereka. Yang berkarya dengan sepenuh hati karena rasa cinta pada negeri ini. Ternyata kita nggak perlu pergi jauh ke negeri orang untuk berkarya. Karena kita pun bisa berkarya dengan maksimal. Hanya dengan di Indonesia aja.